Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, ajaran Islam mengatur tentang ibadah, di mana ibadah menjadi salah satu risalah untuk mengarahkan perilaku manusia agar mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi dengan sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta sejak semula telah menetapkan kehendaknya agar manusia senantiasa beribadah kepadanya dengan dilandasi kesadaran, ketaatan, dan keikhlasan dalam mengamalkannya. Dalam kehidupan modern ini, ada kalanya ibadah yang dijalankan umat muslim tidak lagi dilandasi dengan niat yang lurus. Banyak di antaranya yang beribadah hanya untuk tujuan-tujuan duniawi semata, seakan lupa bahwa kehidupan di akhirat kelak jauh lebih mulia. Dalam surah Hud ayat 15 dan 16, Allah telah memperingatkan, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka belasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah yang telah mereka kerjakan. Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang mengutamakan tujuan duniawi dari tujuan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah pada malam hari ini suasana Masjidil Haram begitu ramai dan meriah sekali ya, karena saat ini sudah mulai libur sekolah bagi kawasan Arab Saudi. Jadi nampaknya banyak sekali orang-orang yang sudah memanfaatkan liburannya untuk bisa datang ke sini untuk bisa melaksanakan aktivitas ibadah di sini. Sahabat yang dicintai Allah, insya Allah malam hari ini saya mencoba untuk mengajak sahabat untuk berkeliling di Masjidil Haram, sekaligus juga untuk bisa mengambil pelajaran-pelajaran penting, khususnya berkaitan dengan masalah ibadah ya. Tentunya seperti ini nih, kita ketika ingin masuk ke dalam masjid, maka otomatis dari kita juga sudah harus mampu untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan hati. Bagaimana kita masuk ke dalam masjid itu memang betul-betul niat kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar untuk foto-foto, bukan sekedar untuk pamer, bukan sekedar untuk apa, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Begitu juga sahabat ketika kita ingin melaksanakan aktivitas ibadah. Maka ketika kita ingin melaksanakan satu aktivitas ibadah, kita harus mampu dalam hati kita betul-betul mampu untuk memposisikan diri. Ya Allah, saya ingin melaksanakan ini bukan untuk yang lain-lain. Saya ingin melaksanakan ini hanya untuk mendapatkan ridho-Mu, hanya untuk ingin beribadah kepadamu. Ini pondasi awal dulu dari kesuksesan ibadah seseorang. Insya Allah kita akan masuk. Dari sini kita sudah mulai memantapkan hati, memantapkan jiwa kita bahwa kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sitir dalam surah Al-Baqarah itu, ya, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini ketika berbicara masalah haji dan umroh gitu, diminta untuk menyempurnakan haji dan umrohnya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kali ini, bismillah, mudah-mudahan kita termasuk bahagian orang yang senantiasa setiap aktivitas ibadah yang kita kerjakan, kita mampu mengawalinya dengan ikhlas kepada Allah. Bismillah, kita masuk ke dalam masjid. Sahabat yang dicintai Allah, bagian terpenting dalam sebuah ibadah adalah doa, di mana doa merupakan permohonan kepada Allah yang disertai kerendahan hati untuk mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan di sisinya. Secara mendasar, doa meluruhkan nilai-nilai egoisme kemanusiaan yang identik dengan kesombongan, keangkuhan, dan merasa bahwa setiap keberhasilan adalah jerih payah sendiri tanpa campur tangan Allah Azza wa Jalla. Padahal memahami kesuksesan sebagai hasil jerih payah sendiri adalah celah tipuan setan untuk menggiring kita menjadi manusia yang ingkar akan nilai ketuhanan. Sahabat yang dicintai Allah, bisa
Setelah kita mampu menata niat kita di awal untuk bisa masuk ke dalam masjid ini dengan niatan ibadah, maka yang kedua yang disunahkan ketika kita masuk ke dalam masjid ini adalah membaca doa. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatik, ya. Ini doa, ya. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu rahmat kebaikan. Nah, maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, dari sini kita juga bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika kita ingin melaksanakan satu aktivitas ibadah itu, jangan lupa setelah kita berniat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melakukan itu lillahi ta'ala, ya kita juga harus mampu untuk mengawalinya dengan berdoa kepada Allah. Mohon ketika kita ingin melaksanakan itu dikuatkan hatinya untuk senantiasa lurus niat ini, karena syaitan itu terkadang mengganggu kita dari sisi niat gitu ya. Berikutnya sahabat yang dicintai Allah, juga kita berdoa mohon kepada Allah agar dikuatkan kita mampu untuk bisa melaksanakan ibadah ini sampai tuntas gitu. Karena kadang-kadang ada orang yang dia sudah niat tuh ingin melaksanakan satu aktivitas ibadah, tapi godaan syaitan begitu kuatnya sehingga nggak jadi. Karena kita itu lemah, manusia lemah, jadi alangkah baiknya kalau kita mampu untuk mengikutinya atau mengawalinya dengan doa. Dan ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ghafir, ya. Ud'uni astajib lakum. Kita diminta untuk berdoa kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita. Dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam juga sudah menegaskan bahwa doa itu silahul mu'min, doa itu adalah senjatanya orang beriman gitu. Jadi jangan sepelekan doa, ya. Bagi kita yang ingin melaksanakan aktivitas ibadah, terkadang ada ibadah yang tidak mampu untuk kita lakukan, bukan karena kita tidak mampu gitu, tapi karena kita lalai dengan minta pertolongan kepada Allah melalui doa tersebut. Selanjutnya sahabat, alhamdulillah di hadapan kita sudah ada Ka'bah yang mulia, ya. Nah, berikutnya insya Allah kita akan mencoba untuk tawaf, karena disunahkan ketika orang itu sudah sampai di dalam Masjidil Haram itu antara dua, dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau dia tawaf, ya, tawaf. Nah, karena saat ini kita berada di Masjidil Haram, ada satu ibadah yang hanya bisa dilakukan di sini, yaitu tawaf. Maka insya Allah kita akan tawaf dan kita akan mencoba untuk mengambil hikmah berkaitan dengan kontemplasi ibadah yang kita kerjakan. Seperti tadi, saya ulangi lagi, tadi kita sudah mampu untuk meluruskan niat di saat kita ingin beribadah, lalu kita sudah mengawalinya dengan doa. Lalu apalagi yang bisa kita ambil pelajaran dari tawaf? Ikuti perjalanan saya, ya. Bismillah. Sahabat yang dicintai Allah, salah satu tempat paling mustajab untuk beribadah dan berdoa adalah di Masjidil Haram. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membandingkan pahala sholat di masjid ini lebih besar 100.000 kali dari pahala sholat di masjid lainnya. Namun selain niat yang ikhlas, ibadah yang baik haruslah mengikuti tuntunan atau aturan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karenanya, ibadah yang dilakukan tanpa mengikuti ajaran Rasulullah adalah sia-sia dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dicintai Allah, kita perlu tahu ada pelajaran yang bisa kita ambil di saat kita tawaf, ya. Ketika orang tawaf, maka ada aturan-aturan yang harus dia patuhi. Yang pertama, Ka'bah harus ada di sebelah kiri dia, tidak boleh berlawanan arah. Lalu berikutnya dia harus mulainya dari mana? Mulainya dari Hajar Aswad. Kalau kita lihat di sana ada Hajar Aswad dan di sini ada lampu hijau, ya. Baru nanti dia bisa memulai startnya dari situ. Nggak boleh dari rukun Yamani, nggak boleh dari rukun Iraqi, rukun Syami, tidak boleh, harus dari rukun Hajar Aswad. Saat ini kita sedang berada di Hajar Aswad, barulah di sini kita mulai, ya, tawaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang bisa kita ambil berkaitan dengan masalah ibadah yang kita kerjakan, sahabat, bahwa ternyata ibadah itu ada aturannya gitu. Nggak boleh kita seenaknya sendiri untuk bisa melaksanakan aktivitas ibadah, ya. Nggak bisa. Nah, ini nggak bisa kita memulai di sana, nggak bisa memulai di sini, diakhiri di mana, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ketika kita ingin melaksanakan satu aktivitas ibadah, ya kita harus meyakini betul bahwa ibadah yang kita kerjakan itu memang sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang kita kerjakan sudah sesuai dengan aturan yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran, ya, ditegaskan, ya,
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau seandainya kalian itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kamu itu mengikutiku. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Artinya termasuk bahagian daripada kesuksesan ibadah seseorang adalah ketika dia mampu untuk mengikuti apa-apa yang sudah dikerjakan dan dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sahabat, kita tidak ada salahnya kalau kita mencoba untuk kembali mengoreksi ibadah-ibadah yang mungkin sudah banyak kita kerjakan ini. Bukan dalam rangka untuk menyalahkan, tidak, tapi dalam rangka untuk mengambil yang jauh lebih baik lagi. Dalam rangka untuk bisa terus meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang usia hidup kita ini sungguh sangat pendek, seperti pendeknya tawaf ini, ya, terbatas waktunya, akan tetapi kita perlu tahu dengan terbatasnya waktu itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita bagaimana kita mampu untuk bisa berahsanu amalah. Bagaimana kita mampu untuk beramal yang terbaik dalam kehidupan kita. Pelajaran berikutnya juga sahabat yang dicintai Allah, dan ini tidak kalah pentingnya gitu ya. Kita lihat ini, dinamisnya orang-orang yang ada di sini. Tidak ada yang berhenti, terus berjalan. Sambil berjalan mereka berdoa, sambil berjalan mereka membaca Al-Quran, sambil berjalan mereka berzikir. Ini juga gambaran dari aktivitas ibadah yang harusnya kita kerjakan. Kita tidak boleh berhenti dari ibadah itu, sebenarnya tidak boleh itu. Kalau seandainya kita sudah mampu untuk bisa melaksanakan baca Quran misalkan, ketika mulai agak sedikit capek baca Quran, ganti dengan zikir. Capek dengan itu, ganti dengan pengajian. Capek dengan itu, ganti dengan apapun terus. Bahkan Rasulullah SAW pernah mewasiatkan kepada para sahabatnya untuk menjaga lisan ini agar senantiasa radban bidzikrillah, agar senantiasa lisan ini basah terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai ada satu detik dalam kehidupan kita itu tidak kita isi dengan ibadah. Kenapa? Takut ketika di detik yang kita tidak isi dengan ibadah itu, justru detik itu Allah cabut nyawa kita, nauzubillah min dzalik. Langkah ruginya kita. Tapi kalau kita sudah mampu menjaganya terus, bagaikan jaring yang kita tebar gitu ya, kita laksanakan berbagai macam bentuk aktivitas ibadah. Jadi ketika sampai di detik itu nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu merupakan bahagian waktu yang saat itu kita sedang ibadah. Orang kalau setiap saat harinya diisi ibadah, dari mulai subuh sampai malam hari lagi, dan kemungkinan kita dicabut nyawa kan di jam-jam seperti ini, maka insya Allah dia akan dicabut nyawa dalam keadaan yang terbaik. Maka perlu juga bagi kita sekarang untuk mentahdir, bagi kita untuk membuat planning, kira-kira ini waktu sudah betul-betul saya manfaatkan dengan maksimal belum 24 jam nih untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran juga yang tidak kalah penting sahabat. Terus kita berputar bukan cuma sekali di sini. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali kita tawaf, berputar terus. Dari sini satu pelajaran yang luar biasa yang bisa kita ambil, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk istiqomah. Bukan cuma sekali selesai begitu saja, tidak. Alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, kalimat itu. Mereka-mereka yang mampu mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah, lalu dia mampu beristiqomah dalam melaksanakan aktivitas ibadah itu, maka dia akan mendapatkan kebaikan A, B, C, D, E yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut ya. Jangan hanya berbangga ketika kita mampu melaksanakan satu aktivitas tapi lama tidak dilakukan lagi. Dia melaksanakan tahajud misalkan 23 rakaat, tapi habis itu 2 minggu dia tidak melakukan itu. Ini bertentangan dengan semangat ibadah bagi seorang muslim ya. Amal terbaik itu madama wa in qallah. Amal terbaik itu adalah istiqomah, walaupun mungkin itu tidak jumlahnya tidak banyak, tapi dia mampu untuk istiqomah. Seperti tawaf kita ini tadi kan mampu istiqomah, lanjut dari putaran pertama ke putaran kedua, lanjut lagi. Ini yang akan membawa kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah ketika nanti orang ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sakaratul mautnya itu, dia tidak lagi merasakan kesulitan. Padahal kesulitan yang paling berat yang dialami oleh manusia itu adalah saat dia sakaratul maut. Tapi karena keistiqomahan ibadah dia itu, dia mampu untuk bisa terlepas dari itu. Sahabat yang dicintai Allah, beribadah ke tanah suci adalah impian setiap muslim di seluruh dunia. Bagi yang pernah melaksanakan ibadah umroh atau bahkan haji, tentu menjadi pengalaman terhebat dalam hidupnya karena telah mampu menyempurnakan kelima rukun Islam. Namun demikian, ibadah haji ataupun umroh di tanah suci bukanlah akhir dari pengalaman ibadah kita selama hidup di dunia. Ibadah di tanah suci selayaknya justru menjadi babak baru dan amanah yang lebih berat untuk diemban, karena predikat haji atau umroh mabrur hanya bisa diperoleh
apabila jamaah telah menjalankannya mampu menjadi panutan umat dalam mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya. Alhamdulillah sahabat yang dicintai Allah, dari awal tadi kita sudah mencoba untuk berjalan tawaf. Setelah itu kita tutup dengan sholat sunnah tawaf. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil juga di sini, bahwa hendaknya orang itu menutup segala sesuatu itu dengan kebaikan, ya. Kita menutup tawaf kita itu dengan sholat, ini adalah sebuah kebaikan. Maka alangkah baiknya kalau seandainya kita mampu untuk menutup segala macam aktivitas kita itu dengan kebaikan, apapun bentuk aktivitas itu. Contoh, kita bertamu, berikan kesan akhir itu dengan sesuatu yang baik, ya. Mungkin kita bekerja di satu tempat, berikan kesan terakhir kita berada di situ dengan kesan yang baik. Mungkin kita memimpin seseorang atau memimpin satu kaum, berikan kesan juga di akhir kepemimpinan kita itu dengan kebaikan, ya. Karena ketika orang mampu untuk mengakhiri itu dengan kebaikan, maka insya Allah ini merupakan bahagian dari anugerah yang Allah berikan kepada dia. Dan tidak lupa setelah itu juga orang ketika setelah selesai tawaf seperti ini, disunahkan setelah selesai sholat dia minum air zam-zam, ya, minum air zam-zam. Karena apa? Agama tidak menafikan kalau dia habis tawaf itu kan pasti capek, ya, lelah, haus. Maka dia diperbolehkan untuk menikmati zam-zam yang ada di seputaran sini. Minum air zam-zam. Saya ingin mengambil satu hikmahnya saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menegaskan dengan satu kalimat kecil, tapi ini Masya Allah luar biasa gitu, memotivasi kita dengan kalimat wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bahagianmu dari dunia itu. Diawali dengan perintah agar kita mencari akhirat kita. Artinya sahabat yang dicintai Allah, bukan berarti orang itu ketika mencari akhirat, ketika dia ingin beribadah itu dia harus dalam keadaan miskin. Ketika dia ingin beribadah itu dia harus dalam keadaan fakir, dia tidak memiliki dunia. Salah, itu bukan seperti itu. Bukan juga orang ketika dia punya dunia kita anggap bahwa dia tidak dekat dengan Allah. Dia tidak orang yang cinta dengan akhiratnya, terlalu hubud dunia. Bukan juga dengan yang seperti itu. Ketika dia mampu menggunakan dunia ini sebagai sarana untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, sebagai sarana menjadi motivasinya agar dia mampu lebih semangat lagi beribadah, maka inilah sebenarnya hakikat dari kalimat wala tansa nasibaka minad dunya. Sahabat yang dicintai Allah, begitulah kita. Mudah-mudahan dengan dunia yang Allah berikan kepada kita ini, itu mampu menjadi motor kita, mampu menjadi bahan bakar bagi kita untuk terus lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perjalanan kita kali ini sekali lagi memberikan nilai tersendiri untuk bisa mewarnai ibadah kita menjadi lebih istimewa lagi. Awali segala macam kegiatan aktivitas ibadah itu dengan niat ikhlas hanya karena Allah. Lakukan di awal juga setelah itu dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan setiap waktu kita dengan ibadah yang mungkin membuat hari-hari kita itu semuanya bernilai dengan ibadah. Lalu lakukan dengan istiqomah, tutup dengan segala macam bentuk kebaikan, dan gunakan fasilitas dunia kita ini untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, inti pelaksanaan ibadah di Masjidil Haram adalah melaksanakan tawaf. Namun sebelum melaksanakan ibadah yang satu ini, kita diwajibkan memenuhi syariat untuk ibadah. Seperti ketika hendak melaksanakan sholat, yaitu harus bersuci dan menutup aurat. Nah Ustaz, kalau kita lagi tawaf lalu batal, kira-kira ada solusi nggak Ustaz? Kalau dari sini kita harus keluar, kan jauh. Nah, dan banyak yang nggak tahu, jadi harus keluar ke sana. Adakah tempat wudhu yang dekat dengan tempat tawaf Ustaz? Jadi dari lokasi tawaf ini, dari area tawaf ini, kita menemukan tempat wudhu yang memang sudah disediakan oleh pihak pengelola Masjidil Haram. Ketika kita keluar dari Ka'bah, yang jadi patokan apa dulu? Kita akan mencoba melihat setiap tangga yang ada. Besar. Ya, tangga besar yang ada.
di Masjidil Haram. Lihat dulu tangga besar, lalu jalan menuju Betul, tangga tersebut. betul. Jalan Nah, menuju tangga tersebut. Di sekitar tawaf tangga itu ada tempat wudhu yang memang sudah disiapkan untuk jamaah. Oke. Bagaimana penampakannya kita lihat ya. Bismillah, kita cari tempat wudhu. Sahabat yang dicintai Allah, inilah dia bentuk tempat wudhu yang ada di dalam ya. Bersih sekali ya Ustaz ya? Betul. Oh alhamdulillah. Hanya gimana kalau dia mau buang air kecil atau air besar Ustaz? Tempat ini memang dihususkan untuk wudhu. Hanya untuk wudhu saja? Hanya untuk wudhu. Oh, maka ada oke. memang ingin ke toilet, maka hendaknya harus tetap segera keluar. bergegas ke pelataran. Oh, jadi yang ada di sini hanya untuk wudhu sahabat. Kalau kita ingin buang air kecil ataupun air besar, tetap harus keluar. Tapi insya Allah ini pun sudah sungguh sangat membantu ya Ustaz ya. Daripada keluar kan. Nah. Jadi jarak antara tempat wudhu ini ke sisi Ka'bah kira-kira 80 sampai 90 meter lah. Oke. Dan paling hanya 2-3 menit ya Ustaz ya. Betul. Tapi jangan salah masuk. Yang tidak ada pintunya begini kayaknya ini yang buat laki-laki. Nah, yang buat akhwat atau buat wanita nampaknya saya lihat juga ada pembatas ya. Jadi tidak perlu takut bagi yang akhwat. Lu gimana tempatnya terbuka begini dipisah. Ada laki sendiri yang terbuka dan ada yang tertutup untuk akhwat. Demikianlah Poros Surga kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.